Karena sekarang, oke, selamat malam teman-teman. Karena sekarang udah jam 7:05, kita bisa mulai tutorialnya ya. Nah, sebelumnya kenalin aku William dari Statistika 24. Di sini aku jadi penutor buat mata kuliah Statistika 1. Nah, just info aja, Stat 1 ini merupakan salah satu basic matkul selama perjalanan teman-teman di Statistika. Jadi harapannya teman-teman Stat 1 ini bisa jadi fondasi yang baik biar teman-teman di matkul-matkul kedepannya bisa mengikuti juga. Nah, buat UTS Stat 1 ini dilaksanainnya Selasa minggu kedua kan ya. Nah, jadi teman-teman harapannya adalah bisa belajar mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena masih ada waktu. Oke, langsung kumulai aja tutornya. Ini aku izin share screen ya. Oke, teman-teman, apa udah kelihatan ya? Sudah Kelihatan Kak. Kak, Oke, aku langsung mulai aja. Jadi, soal statistika satu ini, aku ambil dari ujiannya selalu. Kita langsung aja nomor satu. Jadi, ada variabel acak X yang mempunyai fungsi kepadatan probabilitas. Fx-nya itu setengah kali 3x kuadrat ditambah satu untuk x-nya dari 0 sampai satu dan nilainya 0 untuk x lainnya. Soalnya adalah hitung nilai harapan dari 8x ditambah satu. Nah, teman-teman, nilai harapan ini bisa kita simpulkan sebagai ekspektasi. Ekspektasi dari X ini rumusnya adalah ini adalah X kali Fx. Nah, ekspektasi dari 8x tambah satu ini bisa kita ubah jadi 8 kali ekspektasi X ditambah satu. Untuk pembuktiannya nanti akan teman-teman dapat di semester selanjutnya. Nah, kenapa ini aku pakai integral? Jadi ekspektasi X ini bersifat kontinu. Kenapa kontinu? Karena kalau kita lihat dari soal, batas X-nya adalah dari 0 sampai satu. X-nya kalau bisa berbentuk pecahan itu jadinya kontinu. Sementara X-nya tuh diskrit ketika dia itu selalu bilangan bulat. Maka soal nomor satu ini X-nya adalah kontinu. Nah, kita langsung masukkan ada ke rumusnya ekspektasi X, yaitu integral dengan batas dari negatif tak hingga sampai tak hingga X kali fx dx. Nah, kita kemudian masukkan nilai batas integralnya. Satu sama nol ini dari mana? Dari soalnya, karena batas X-nya ini dari 0 sampai satu. Jadi kita tulis batas atasnya satu, batas bawahnya 0. Nah, kemudian kita masukkan nilai fx-nya, teman-teman. Nilai fx-nya ini pada soal adalah setengah kali 3x kuadrat ditambah satu. Oke, selanjutnya kita keluarkan setengahnya karena konstanta, jadi dia bisa dikeluarkan dari integralnya. Sehingga jadi setengah dikali integral ini, batas 0 sampai satu 3x pangkat 3x pangkat 3 tambah x. Ini dari mana? Dari x-nya ini aku masukin. Jadi 3x kuadrat dikali x, jadi 3x pangkat 3 1 dikali x sama dengan x. Nah, selanjutnya kita integralkan. Eh, Teman-teman di kalkulus belum dapat integral kan ya? Belum Kak. Belum Kak. Tapi teman-teman di SMA udah pada dapat integral kan ya? Sudah kalau udah, Kak Iya ya. udah. Kak, sudah Kak. Ya, nah, saranku mungkin teman-teman bisa nge-review lagi materi integralnya SMA karena di UTS Stat 1 ini lumayan kepake gitu ya. Nah, langsung aja kita jadiin 3 per 4 ini dari mana? Dari integral. Jadi kalau pangkatnya 3 dia itu jadi ditambah satu. Jadi 3 per 4. X pangkatnya tuh ditambah satu, jadi X pangkat 4 ditambah. Nah, integralnya X ini setengah X kuadrat. Dari mana? Dari X pangkat satu pangkatnya nambah jadi satu tambah satu pangkatnya juga nambah, jadi X kuadrat. Oke, kemudian kita substitusi nilainya X sama dengan satu sama X sama dengan nol ini dari soalnya tadi. Kita masukkan X-nya satu sehingga ketemu ekspektasi X-nya adalah 5 per 8. Kemudian kita masukkan lagi ke ini.
ke soal. Karena kita mau cari 8 ekspektasi X ditambah 1, kita masukkan 5 per 8, jadi 8 dikali 5 per 8 ditambah 1, hasilnya 6. Oke, buat nomor 1 apa ada pertanyaan ya teman-teman? Tidak ada, Kak. Oke, oke, aman ya berarti. Aku lanjut nomor 2 dulu ya. Oke, soal nomor 2, variabel acak X dan Y mempunyai fungsi kepadatan probabilitas bersama. Ini buat rumus fx-nya. Jadi dia akan bernilai 3 per 2 X kuadrat Y untuk nilai X mulai dari 0 sampai 1 dan nilai Y-nya dari 0 sampai 2. Serta dia akan bernilai 0 untuk X dan Y lainnya. Soalnya adalah kita disuruh menentukan fungsi marginal dari X. Nah, kalau teman-teman lihat di buku stat 1 ini rumus dx sama dengan integral batas minta hingga sampai tak hingga fxy dy ini rumus buat fungsi marginal dari x. Jadi kalau fungsinya marginal dari x, maka yang diintegral itu y-nya. Bisa teman-teman lihat di buku stat 1 buat detailnya. Nah, kemudian kita masukkan batas integralnya. Kenapa kita pakai 0 sampai 2 karena di sini adalah kita memasukkan dy. Jadi batasnya terhadap y. Batas y itu dari 0 sampai 2. Kemudian kita masukkan fungsinya 3 per 2 x kuadrat y dy gitu. Nah, kemudian karena kita hanya mau mengintegral y-nya, maka 3 per 2 x kuadrat ini bisa kita keluarkan dari integralnya sehingga menjadi yang diintegral nih hanya yang belakang. Hanya integral y yang menjadi setengah y kuadrat. Sementara yang depan ini tetap. Kemudian kita masukkan nilai y-nya dengan batas 0 sampai 2. Kita masukkan y-nya jadi 2, maka ketemu nilai dari gx-nya adalah 3x kuadrat dengan batas x-nya tuh dari 0 sampai 1. Oke, buat nomor 2 apa ada pertanyaan? Hmm. Oke, semoga aman ya teman-teman. Mungkin kita lanjut dulu nomor 3. Barangkali nanti teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan aja. Oke, nomor 3. Jadi variabel acak X menyatakan namanya pembicaraan telepon khusus dalam menit dengan fungsi probabilitas sebagai berikut. Nah, karena ini X-nya lebih besar dari 0, maka kita menggunakan batasnya ini tak hingga teman-teman. Buat fungsinya ini 2 per X plus 1 pangkat 3. Nah, kalau teman-teman lihat di soal nomor 1 tadi, ekspektasi X itu kan dengan X-nya kontinu adalah integral batas dari min tak hingga sampai tak hingga X fx dx. Nah, soal nomor 3 ini juga menanyakan ekspektasi. Kenapa? Karena ekspektasi ini juga bisa dibilang sebagai rata-rata. Lalu kita masukkan nilai ekspektasinya, yaitu x fx. Nah, fx-nya kita temukan di soal 2 per x plus 1 pangkat 3. Nah, kemudian kita keluarkan konstantanya, yaitu 2, sehingga jadi yang diintegral hanya yang belakangnya, x dikali 1 per x plus 1 pangkat 3 dx. Nah, teman-teman kan waktu ujian stat 1 boleh pakai kalkulator ya. Jadi seharusnya nilai dari ini, yang belakang ini bisa teman-teman cari pakai pendekatan kalkulator. Kalau seandainya teman-teman masih bingung, integral batas tak hingga itu berapa. Nah, tapi di tutor ini aku coba jelasin tentang pembahasan cara mengintegral dengan batas tak hingga. Di sini aku pakai metode substitusi buat integralnya. Nanti teman-teman bakal dapat metode substitusi parsial pecah rasional di kalkulus setelah UTS. Nah, jadi ini aku mesti lain U sama dengan X plus 1. Kenapa X plus 1? Karena X plus 1 ini ada di persamaan soalnya. Kemudian kita ubah X sama dengan U min 1, sehingga DU sama dengan DX. Nah, dengan begitu, karena kita mau
mengubah integralnya dalam DU, maka batasnya tuh ikut berubah. Dari yang awalnya batasnya 0, batasnya tuh berubah jadi 1. Gitu, teman-teman. Terus buat fungsinya juga otomatis ngikutin bentuk DU. Jadi jadinya gini, ekspektasi X sama dengan 2 dengan integral batasnya dari 1 sampai tak hingga U min 1 per U pangkat 3 DU. Sampai sini apa paham ya teman-teman? Kak. Permisi Kak, ini bukan. Oke, oke. Jadi selanjutnya adalah kita pecah U per U pangkat 3. Ini bisa kita pecah jadi 1 per U kuadrat dikurangi 1 per U pangkat 3. Nah, jadi kita ubah jadi dua integral gini biar mempermudah perhitungannya teman-teman. Jadi kita integralkan dua kali. Integral yang pertama, ini kan 1/U kuadrat DU dengan batasnya 1 sampai tak hingga. Nah, ini buat tambahan informasi aja. Kalau teman-teman ke integral yang batasnya tak hingga, pengerjaannya itu biasa pakai limit. Limitnya tuh kita misalkan ada suatu bilangan yang mendekati tak hingga, kemudian batas integralnya kita ubah jadi bilangan tersebut. Nah, jadi kita integralkan seperti biasa. Karena ini 1/U kuadrat, jadinya U pangkat min 2. Karena pangkatnya naik. Kemudian kita masukkan integralnya, jadi min 1 per U. Kemudian kita masukkan batas atasnya nilai A yang kita misalkan dari limitnya, batas bawahnya tetap 1. Sehingga diperoleh seperti ini, limit A menuju tak hingga, min 1 per A ditambah 1. Nah, karena ini A-nya tak hingga, akan kita dapatkan min 1 per tak hingga. Nah, 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Ini juga akan dibuktikan di matkul kalkulus nanti. Jadi kita masukkan aja limitnya itu jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ini yang integral pertama. Sebenarnya yang integral kedua juga secara umum caranya sama sih. Cuma bedanya ini U-nya pangkat 3. Dan integralnya teman-teman jangan lupa ini ada duanya. Jadi min 1/2 U kuadrat. Ini dari sifat integral. Kemudian kita limit sama seperti yang integral pertama. Yang kiri ini jadi 0 juga. Jadi sisa yang kanan setengah. Nah, dari nilai integral ini kita masukkan ke soal, khususnya yang bagian ini. Jadi kan kita mau nyari ekspektasi 2 dikali ini 1/U kuadrat dikurangi 1/U pangkat 3. Setelah kita hitung integralnya, kita masukkan 2 dikali 1 dikurangi setengah. Jadi hasil ekspektasinya adalah 1. Oke, buat nomor 3 gimana teman-teman? Apa masih aman ya? Oke, aku lanjutin dulu mungkin ya. Kalau misal nanti ada pertanyaan atau apa, bisa disampaikan aja. Karena ini aku pakai Word buat jelasinnya. Oke, soal nomor 4. Suatu perusahaan rokok memproduksi tembakau campuran. Tiap campuran berisi berbagai bahan tembakau, Delhi, Virginia, dan sebagainya. Variabel acak X dan Y masing-masing menyatakan proporsi tembakau Delhi dan Virginia dalam suatu campuran dengan fungsi kepadatan bersama sebagai berikut. F X, Y ini nilainya adalah 24 XY dengan nilai X-nya ini dari 0 sampai 1 dan nilai Y-nya dari 0 sampai 1 juga. Nah, jumlah X ditambah Y ini kurang dari sama dengan 1. Sementara nilainya 0 untuk X dan Y lainnya. Soalnya adalah hitung peluang bahwa dalam bungkus tertentu isi tembakau Delhi lebih dari setengah. Nah, dalam pengerjaan soal ini teman-teman, kita misalkan kan variabel acak X ini menyatakan proporsi tembakau Delhi. Jadi kita misalkan X-nya lebih besar dari setengah. Karena soalnya adalah tembakau Delhi lebih dari setengah. Oke, kan X lebih besar dari setengah. Nah, terus batas Y-nya itu kita ubah teman-teman. Kita lihat di yang kanan ini, kan X tambah Y kurang dari sama dengan 1.
Nah, kita misalkan X-nya tuh lebih besar dari setengah. Jadi, setelah pindah ruas, batas Y-nya tuh jadi 0 kurang dari Y sama dengan Y kurang dari sama dengan 1 min X. 1 min X ini dari perpindahan si variabel X. Nah, selanjutnya kita hitung peluang X lebih dari setengah. Kalau teman-teman lihat di buku Stat 1, jadi buat pengerjaannya itu pakai 2 kali integral. Pertama, kita integral dy dulu. Kenapa? Karena pada integral yang y ini masih ada variabel x-nya sebagai batas atas 1 min x. 1 min x dari mana? Dari sini, dari batas pengintegralan pada soalnya. Sedangkan pada integral yang dalam, batasnya itu sudah murni berupa angka. Jadi kita bisa dapatkan hasil akhirnya. Oke, jadi pertama kita integralkan terhadap y dulu. Nah, integral yang luar ini, integral dengan batas 0 sampai 1 min x, 24 x y dy. Kita ubah y-nya, kan kita integral. Y-nya tuh jadi kita ubah jadi setengah y kuadrat setelah kita integral. Nah, setelah itu kita masukkan y-nya ini jadi 1 min x. Jadi kita peroleh nilai integralnya itu 24x dikali 1 min x kuadrat per 2. Setelah itu kita sederhanakan jadi setengah x dikali 1 min x kuadrat. Oke, sampai sini mungkin teman-teman apa ada yang dibingungkan ya buat nomor. Halo, udah aman ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan dulu nomor 4 sampai selesai. Nah, tadi kan udah kita integral yang pertama terhadap Y. Lalu yang kedua adalah kita kerjakan integralnya terhadap X. Dari tadi kita tahu bahwa batas pengintegralannya itu dari setengah sampai satu. Dan fungsinya tuh kita ubah teman-teman. Jadi udah nggak pakai fungsi awal di soal, tapi pakai fungsi yang sudah kita dapatkan dari hasil pengintegralan pertama, yaitu 12x dikali 1 min x kuadrat dx. Nah, kemudian kita integral biasa. Ini teman-teman bisa pakai kalkulator biar cepat ngitungnya. Jadi kita peroleh hasil perkalian 12x dikali 1 min x kuadrat itu ini 6x kuadrat min 8x kuadrat tambah 3x pangkat 4. Nah, terus kita masukin batas integralnya dari setengah sampai 1. Jadi setelah kita hitung ketemu hasilnya 0,3125. Oke, ini buat pembahasan nomor 4. Jadi ada 2 kali integral. Apa teman-teman ada yang dibingungkan ya buat nomor 4 ini? Oke, mungkin aku lanjut nomor 5 dulu. Jadi, bentar ada. Oke. Ali mempunyai 3 buah box, masing-masing berisi bola lampu. Nah, box A ini berisi 10 bola lampu dan 4 diantaranya cacat. Box B berisi 6 bola lampu dan 1 diantaranya cacat, sedangkan box C berisi 8 bola lampu dan 3 diantaranya cacat. Sebuah box dipilih secara acak dari ketiga box tersebut. Apabila dari box yang terpilih diambil 1 bola lampu secara acak, hitung peluang bola lampu yang terambil cacat. Nah, jadi teman-teman, kalau kita dapat soal cerita, khususnya di UTS Stat 1 ini, yang pertama kita perlu lakukan itu ngubah dari bentuk cerita jadi bentuk persamaan matematika atau kita coba buat notasinya. Misal, di sini aku buat peluang kejadian A adalah peluang terambilnya bola lampu cacat dari box A, peluang B itu dari box B, sementara peluang C itu peluang terambilnya cacat dari box C.
Kenapa? Karena soalnya adalah kita meminta untuk mengambil satu bola lampu dan kita ditanyakan berapakah peluangnya cacat. Jadi kita misalkan PA, PB, PC ini peluang terambil lampu yang cacat. Nah, selanjutnya kita kan perlu tahu peluang yang cacat. Otomatis peluang yang cacat ini bisa berasal dari box A, box B, maupun box C. Kita langsung hitung peluangnya satu persatu. Yang pertama adalah peluang A. Peluang A ini peluang terambilnya bola lampu cacat dari box A. Pertama, kita harus ngitung dulu berapa sih peluang box A itu terpilih. Jadi, peluang box A terpilih itu sepertiga. Caranya adalah, di sini kan ada tiga buah box. Nah, dari tiga buah box ini nggak ada ketentuan khusus buat peluangnya beda-beda. Jadi, kita asumsikan kalau dari tiga box itu peluang terambil bola dari box A, box B, sama box C itu sama, yaitu sepertiga. Selanjutnya, kita kalikan dengan 4/10. 4/10 ini berasal dari box A berisi 10 bola dan 4 diantaranya cacat. Jadi peluang cacatnya adalah 4/10. Maka total perkaliannya adalah 4/30. Selanjutnya, untuk yang peluang B, caranya juga sama. Di sini peluang cacatnya adalah 1/6. Ini dari kalimat soal, box B berisi 6 buah lampu dan satu diantaranya cacat. Jadi, peluang terambilnya cacat adalah 1/6. Setelah kita kalikan sepertiga, hasilnya adalah 1/18. Nah, selanjutnya juga yang peluang C. Di sini caranya sama. Dari box C berisi 8 bola lampu dan 3 diantaranya cacat. Berarti sepertiganya dikali 3/8 untuk tahu peluang dia cacat. Totalnya adalah 3/24. Nah, kenapa selanjutnya kita mau menghitung peluang dia cacat? Dia kan otomatis berasal dari box A atau box B atau box C. Nah, dia tuh ditambah karena dia tuh pakai atau. Seandainya pakai dan, itu dikali teman-teman. Jadi peluang cacatnya itu 4/30 ditambah 1/18 ditambah 3/24. Total peluang cacatnya adalah 0,314. Jadi, jika Ali mengambil salah satu bola lampu dari ketiga box yang ia punya, peluang bola lampu yang terambil cacat adalah 0,314. Oke, buat nomor 5, apa aman ya teman-teman? Mungkin kalau teman-teman aman bisa ngetik di chat mungkin. Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor 6 dulu ya teman-teman. Jadi, tiga calon rektor namanya Adri, Budi, dan Heri sedang bertarung untuk menjadi orang nomor satu di sebuah PTS. Peluang Adri terpilih 0,4, sedangkan Budi dan Heri peluang terpilih masing-masing 0,3. Seandainya Adri terpilih sebagai rektor, dia berpeluang akan menaikkan UKT sebesar 0,5. Sedangkan jika Budi dan Heri terpilih, peluang mereka akan menaikkan UKT masing-masing sebesar 0,2 dan 0,4. Kita diminta menghitung peluang yang A akan terjadi kenaikan UKT di PTS tersebut dan yang B Budi yang terpilih apabila terjadi kenaikan UKT di PTS tersebut. Nah, dari soal cerita ini kita juga perlu menjadikan soalnya ini berbentuk kalimat matematika. Di sini kita misalkan juga pakai PA, PB, sama PH. Nah, PA ini peluang Adri terpilih menjadi rektor itu 0,4. Yang PB, peluang Budi terpilih menjadi rektor, itu adalah 0,3. Dan yang PH adalah peluang si Heri terpilih menjadi rektor, ini juga 0,3. Selanjutnya, di sini kita perlu mendefinisikan peluang bersyarat. Peluang bersyarat ini, cara membacanya adalah peluang UKT naik jika A. Adri adalah rektornya, gitu.
Nah, peluangnya adalah 0,5. Ini juga dari soal teman-teman. Seandainya Adri terpilih menjadi rektor, dia berpeluang akan menaikkan UKT sebesar 0,5. Nah, ini jadi peluang bersyarat. Selanjutnya, juga yang peluang bersyarat untuk ketika rektornya Budi dan Heri, caranya juga sama. Jadi peluang terjadi kenaikan UKT adalah 0,2 dan 0,4. Oke, setelah pendefinisian ini, kita coba kerjakan yang A dulu, yaitu peluang terjadi kenaikan UKT. Nah, jika terjadi peluang kenaikan UKT, jadi kan ada tiga kemungkinan nih, antara rektornya si Adri, Budi, dan juga Heri. Jadi, yang kita perlukan adalah membagi menjadi tiga kasus. Kalau teman-teman lihat di buku Stat 1, rumus buat pemecahan peluang UKT naik ini menjadi peluang bersyarat itu ada di buku. Jadi peluang ketika UKT naik bisa dibilang peluang UKT naik ketika rektornya si A yaitu 0,5 dikali 0,4. Iya benar, Tavares ini pakai bias buat nomor ini nomor 6 pakai bias. Jadi peluangnya itu 0,5 dikali 0,4 ditambah 0,2 kali 0,3 ditambah 0,4 kali 0,3. Jadi ketika teman-teman sudah bisa mendefinisikan simbol-simbolnya di soal dan mentranslate soalnya menjadi kalimat, aku yakin buat substitusi ke persamaan ini itu nggak susah, apalagi perhitungannya bisa pakai kalkulator. Jadi harapanku adalah teman-teman nggak kebalik antara peluang U bersyarat A sama peluang A bersyarat U, kayak gitu sih. Nah, selanjutnya kita mungkin langsung hitung aja. 0,5 kali 0,4 itu 0,2, 0,2 kali 0,3 itu 0,06, sama 0,4 kali 0,3 itu 0,12. Nah, kenapa dijumlah? Karena rektornya itu kan cuma satu. Jadi peluang terpilih A atau B atau H. Jadi dia dijumlah. Jadi secara umum peluang terjadi kenaikan UKT adalah 0,38. Buat yang soal A apa udah aman ya teman-teman? Oke, kalau aman mungkin kita lanjut ke soal yang B dulu ya teman-teman. B ini dia nanya peluang Budi yang terpilih apabila terjadi kenaikan UKT di PTS tersebut. Nah, teman-teman jangan bingung buat membedakan peluang U bersyarat B atau B bersyarat U. Ketika kita tahu bahwa UKT-nya naik, maka yang jadi syaratnya atau yang sebelah kanan itu U-nya, UKT-nya. Jadi yang ditanyakan itu peluang bersyarat U, yaitu peluang yang terpilih menjadi rektor apabila kita udah tahu terjadi kenaikan UKT di kampus tersebut. Nah, dari teorema Bayes, bisa kita ubah peluang B bersyarat U menjadi peluang B dan U per peluang U. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan angkanya begitu. Atau kalau teman-teman mau lebih jawabannya lebih lengkap, teman-teman bisa jabarkan dulu bentuk biasnya. Jadi peluang U bersyarat B dikali peluang B per yang soal A 0,38. Nah, yang 0, kali 0,3 ini kita peroleh dari peluang Budi menjadi rektor dan terjadi kenaikan UKT jika Budi yang menjadi rektor. Jadi prinsipnya adalah kita balik gitu teman-teman buat perhitungan teorema Bayesnya. Lalu kita masukkan angkanya dan kita peroleh bahwa peluang Budi yang terpilih menjadi rektor apabila kita tahu ada kenaikan UKT adalah 0,158.
Buat soal nomor 6, apakah udah aman ya teman-teman? Terus soal terakhir, IPS termasuk kelainan neurologis autoimun langka. Kondisi ini disebabkan kekakuan otot di badan dan perut, serta kejang di kaki dan otot lain. Dilansir dari Cleveland Clinic, penyebab SPS tidak diketahui pasti. Namun, Dr. Ali menduga kondisi ini dipicu oleh penyakit autoimun seperti anemia, pernisiosa, vitiligo, diabetes tipe 1, hingga penyakit celiak. Nah, peluang seseorang terkena vitiligo adalah 0,3. Peluang seseorang tidak mengalami SPS apabila terkena vitiligo adalah 0,98. Peluang seseorang mengalami SPS apabila tidak terkena vitiligo adalah 0,05. Soalnya adalah hitung peluang seseorang menderita SPS. Nah, teman-teman, soal ini waktu ujian tahun lalu mungkin emang terkesan panjang, tapi soal ini aslinya panjang karena dari kalimat pengantarnya itu dan lebih ke penjelasan tentang penyakitnya yang mana dalam pengerjaan soal ini nggak kepake. Tapi seandainya teman-teman dapat soal kayak gini tahun ini, mungkin teman-teman bisa tetap baca cerita pengantarnya, barangkali di sana itu bisa jadi clue buat bersyarat atau informasi lain. Nah, tapi di sini kita fokusin ke soal yang di bagian belakang-belakangnya. Jadi, yang informasi pertama adalah peluang seseorang terkena vitiligo adalah 0,3. Di sini aku misalin peluang V, yaitu peluang orang kena vitiligo itu 0,3. Selanjutnya, peluang seseorang tidak mengalami SPS apabila terkena vitiligo adalah 0,98. Peluang seseorang tidak mengalami. Jadi di sini aku kasih tanda semacam tanda petik gitu buat menandakan bahwa dia tidak terkena SPS. Dengan syaratnya adalah dia terkena vitiligo. Kita tahu dia terkena vitiligo, maka yang menjadi syaratnya adalah V. Nilainya adalah 0,98. Nah, yang terakhir, peluang seseorang mengalami SPS apabila tidak mengalami vitiligo adalah 0,05. Kita tahu peluang dia terkena SPS, ya dia terkena SPS, jadi peluang terkena SPS dengan syarat dia tidak terkena vitiligo. Dia tidak terkena vitiligo berarti V dipetik. Hasilnya adalah 0,05. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang seseorang menderita SPS atau PSPS. Nah, kita kerjakan soalnya. Caranya adalah yang pertama kita ketahui dulu bahwa jika kita tahu nih ada orang yang kena vitiligo, berarti kan pilihannya antara dua ya. Dia tuh kena SPS juga atau dia nggak kena SPS tapi kena vitiligo doang. Nah, jadi dari kedua kasus tersebut kita tahu jumlahnya adalah satu karena total dari peluang adalah satu. Nah, terus kita masukkan, kita kan udah tahu nih peluang S, peluang seseorang tidak terkena SPS, namun terkena vitiligo yaitu 0,98. Jadi kalau kita mau cari inverse-nya itu tinggal dikurangi aja, yaitu 1 dikurangi 0,98. Hasilnya adalah 0,02. Nah, selanjutnya kita mau tahu peluang seseorang tidak terkena vitiligo. Nah, jadi kan antara orang sakit itu kan peluangnya antara dua ya, antara dia kena penyakitnya atau dia nggak kena penyakitnya. Kita kan tahu nih, peluang orang kena vitiligo itu 0,3. Otomatis peluang dia nggak kena sakit ini yaitu inverse-nya, 1 kurangi 0,3 yaitu 0,7. Oke, sebelum ku masukin ke bias, apa udah aman ya buat transformasi informasi soalnya? Aman-aman, Kak.
Oke, kalau aman kita masukin aja ke kaidah Bayes. Jadi peluang dia terkena SPS ini dapat diubah menjadi peluang dia terkena SPS jika diketahui terkena vitiligo dikali peluang vitiligo ditambah peluang dia terkena SPS jika tidak terkena vitiligo dikali peluang tidak kena vitiligo. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 0,02 dikali 0,3 ditambah 0,5 dikali 0,7. Kita masukkan aja informasi-informasi di soal ini ke persamaan kaidah Bayesnya. Selanjutnya kita peroleh bahwa peluang seseorang terkena SPS adalah 0,041. Oke. Buat soal nomor 7 ini, apakah aman ya teman-teman? Aman, Kak. Oke. Kalau dari awal, karena ini waktunya masih lumayan banyak, kalau dari soal nomor 1 sampai nomor 7 ini apa ada yang dibingung Permisi Kak, teman-teman? aku mau nanya nomor 3 Kak, boleh? Oke, siap. Oke, Billy. Bentar ya. Nomor, iya, oke. Oke, Billy mau makasih nanya atas apa? kesempatannya Kak. Nomor 3 itu ada perubahan itu ya, limit batasnya itu dari 0 sampai tak terhingga itu berubah jadi 1 sampai tak terhingga. Itu karena apa tadi Kak? Yang mana? Ini, tak Iya yang A betul, ini, jadi tak. kan sebelumnya itu ekspektasi X itu ekspektasi X itu 0 sampai tak terhingga, tapi tiba-tiba jadi 1 menjadi tak terhingga. Itu maksudnya gimana Kak? Nah, kalau dari awal ini kan nol. Karena batasnya adalah kita pakai dx. Jadi pengintegralan aslinya itu kayak gini. Kalau teman-teman nanti waktu UTS tat 1 mungkin bisa langsung aja ke kalkulator. Aku udah nyoba dan hasilnya itu sama. Nanti aku share hasil kalkulatorku. Nah, tapi di sini aku coba jelasin buat coba pakai substitusi buat perhitungannya. Dengan asumsi teman-teman nggak bisa pakai kalkulator. Di sini kan aku misalin U sama dengan X plus 1. Terus kita ubah jadi X sama dengan U-1, yaitu dengan cara pindah ruas kan si satunya ini. Nah, terus karena kita mau tahu dalam bentuk U, jadinya kita ubah batas integralnya jadi 1. Kan X-nya ini sama dengan U-1. Kalau dia naik, otomatis batas integralnya itu ikut naik, ikut berubah gitu. Dia jadi U-1 per U pangkat 3 DU. Buat penjelasan rinci dan pembuktiannya nanti teman-teman dapat di kalkulus kok. Kira-kira gimana? Udah paham belum ya? Oh, paham Kak, paham, paham. Jadi karena U itu X plus 1 dan X-nya kan sebenarnya 0. Kan ditambah 1 Mm-mm. jadi 1 gitu. Iya, bener-bener. Oke. Sama yang nomor 3 itu tadi ngomongin tentang kalau misalkan limitnya dari 1 sampai tak terhingga itu kalau misalkan integralnya 1 sampai tak terhingga itu bisa diganti jadi limit. Nah, itu mohon maaf aku masih kurang ngerti. Kalau misalkan mau jadi limit itu apakah spesifik untuk 1 sampai tak terhingga atau bisa kayak dari 0 sampai tak terhingga? Bisa Atau dari kayak gimana? Mm-mm. Oke, pilih. Jadi dia tuh bisa dari berapapun sampai batasnya tak hingga. Nanti di kalkulus di materi nanti dijelasin. Intinya adalah kita pakai pendekatan. Ini kenapa pakai A? Sebenarnya A pun bisa diganti angka atau variabel lain. Yang intinya adalah ketika dia tahu ada integral yang batasnya tak hingga, atau misal nanti ada min tak hingga juga bisa. Jadi kita pakai pendekatan limit buat menilai integralnya itu. Terus buat limit 1 per tak hingga sama dengan 0, ini juga penjelasannya nanti kalkulus dikasih. Oke, apa udah paham ya, Bi? Paham Kak, terima kasih banyak. Oke, mungkin teman-teman yang lain apa ada pertanyaan dari nomor 1 sampai 7? Aku izin tanya dong Kak. Oke, guys, kau tanya apa? Ini Kak soal kaidah bias gitu Kak. Itu kadang aku tuh masih bingung Kak. Kayak kapan sih kita harus pakai kaidah bias di contoh soal seperti apa aja, di kasusnya itu seperti apa aja. Kadang masih keder gitu Kak. Oke, guys, kak. Just info aja sih. Bias ini kepake terus sampai kalian semester 3. Nah, UTS ku minggu depan juga ada materi kaidah bias.
Jadi buat kaidah bias ini secara umum kita pakai ketika kita tahu ada peluang bersyarat. Contohnya ini. Nah, ini kan ada peluang bersyarat, yaitu peluang seseorang tidak mengalami SPS apabila terkena vitiligo. Jadi, dia tuh ada syaratnya nih. Dia nggak peluang tidak mengalami SPS aja, tapi ada syaratnya apabila terkena vitiligo. Jadi, kalau ada probabilitas bersyarat, umumnya kita bisa pakai aturan Bayes. Tapi sebenarnya nggak selalu sih, guys, Kak. Dan teman-teman, misal dari probabilitasnya itu kita bisa hitung pakai peluang bersyarat biasa, itu juga sebenarnya bisa langsung dikerjain gitu sih. Apa udah menjawab? Oh, berarti kita ini ya, dengan kata lain kayak bisa coba-coba aja dulu ya kak ya. Kayak mungkin kalau misalnya nggak bisa bersyarat berarti udah pasti bias gitu ya kak ya. Iya benar. Sama biasanya kalau bias tuh ada pembagian kasusnya. Contoh yang atas ini kan ada 3 kasus. Peluang A, B, sama H. Ini juga biasanya bisa pakai bias. Karena yang penyebutnya ini otomatis dia pakai peluang keseluruhan, tapi dengan bersyaratnya. Gitu sih. SK sama teman-teman. Oke kak, makasih kak. Oke, mungkin teman-teman yang lain, apa masih ada yang mau ditanyakan? Ini buat waktunya masih lumayan panjang teman-teman, jadi harapanku teman-teman bisa well prepared buat start satu ini. Jadi misal masih ada yang dibingungin, nggak apa-apa, tanya aja. Atau kalau nggak mau on mic, bisa nanya lewat chat juga nggak apa. Kak, mau nanya, tadi aku ketinggalan yang nomor 3 yang di atas digunakan metode studi itu kan ada yang dua, depannya dua yang integral nol sampai tak hingga yang ini, ya yang itu. Itu tuh Mm-mm. kok dua? Kenapa dia ada dua di depannya? Oke, Nabila sama teman-teman. Jadi ini kan kita tahu peluang x fx, fx-nya ini kan 2 per x plus 1/3 ya. Nah, kalau dari sifat integral, kita nih bisa mengeluarkan konstanta. Jadi misalnya kita tahu ada dua, dua ini kan konstanta, dia nggak ada temennya kayak x, y dan sebagainya. Dia tuh bisa dikeluarkan dari integralnya. Tapi seandainya mau nggak dikeluarin pun nggak apa-apa sih. Jadi tetap kayak gini langsung diintegral juga nggak ada masalah kok. Oke, Hmm. makasih Kak. Oke, Nabila. Mungkin teman-teman yang lain apa masih ada yang mau ditanyain? Em, Mungkin kalau belum ada yang mau ditanyain, teman-teman apa selama start satu ini ada tugas atau soal yang mungkin masih dibingungkan? Mungkin bisa di-share ke aku apa-apa. Sebentar ya. Iya, halo Marit. Ya kenapa? Kak, permisi, aku boleh nanya nggak, Kak? Iya, Roro, silakan. Kenapa? Jadi di nomor 4 itu tadi kan ada yang 24 si DY per DX. Nah, itu tuh apakah ada syarat buat integralin DY DX dulu atau DX D dulu? Oke, pertanyaan bagus, Roro. Jadi, gini. Kan kita ketahui dari soal nih, batasnya kan X dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1, X plus Y kurang dari sama dengan 1. Nah, Iya. selanjutnya kita kan dapat syarat nih dari soal X-nya tuh harus lebih besar dari setengah. Kenapa yang ku integral Y-nya dulu? Jawabannya adalah karena X-nya tuh ada syaratnya. Kalau X-nya ada syaratnya, maka pada pengintegralan dalamnya ini kita ada integral dengan batas 1 min X. Kalau ini ditaruh di luar, otomatis integralnya sampai akhir masih ada X-nya, karena si X-nya ini kan belum dikeluarkan. Tapi kalau kita ngeintegral Y-nya dulu, setelah integral pertama, kan Y-nya udah hilang nih. Sisa satu variabel aja, sisa X. Nah, di keintegral yang kedua, kita tuh udah bisa ngilangin X-nya, jadi udah nggak ada variabel lagi. Gitu, Roro. Apa udah paham ya? Oh, berarti
Berarti kita itu berpatok sama syaratnya gitu ya, Kak. Jadi kalau misalnya kan ini tadi karena X-nya itu dia ada syaratnya, makanya si D-nya dulu yang diintegralin supaya si X-nya nanti itu variabelnya hilang. Apakah seperti itu? Iya benar. Kalaupun misal syaratnya Y, mungkin bisa dibalik kok dx dy gitu. Jadi yang ada syaratnya yang di integral terakhir. Oh, oke, Kak. Makasih banyak. Oke, oke. Sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain atau masih ada yang dibingungkan? Kak, Oh, saya izin bertanya, Kak. oke, Raffi. Ya, Di nomor 7, Kak. oke. Hmm, it- it- itu kan ada diketahui, Kak. Peluang SPS dengan syarat V tambah PSPS kutip dengan syarat V itu sama dengan satu. Itu maksudnya tadi apa ya, Kak? Aku tadi ketinggalan. Jadi gini, peluang SPS dengan syarat V ini kan berarti peluang seseorang kena vitiligo kan V ini. Nah, jadi kan gini, misal nih aku ada orang yang kena vitiligo. Apakah dia terkena SPS juga? Jawabannya kan antara ya atau tidak. Kalau ya, berarti dia tuh kena dua penyakit. Dia kena vitiligo dan terkena SPS. Kalau jawabannya tidak, maka kita tahu dia kena vitiligo aja tapi nggak kena SPS. Nah, total peluang kan satu. Jadi total mau dia jawab iya atau tidak, itu total peluangnya itu satu. Yaitu peluang dia pasti terkena vitiligo. Gitu, Hmm. Raffi. Berarti, Kak, kalau misalnya yang ditanya kayak ini, Kak, PSPS ini, Kak, dan yang berkutip itu V ya, Kak. Kayak satu V yang berkutip, satu enggak. Bentar, coba aku ketik ya. Kayak gini, Kak. Ini yang dikutip yang V-nya gitu kan. Iya, Kak. Ya, ini juga sama dengan satu. Jadi, kita tahu dia terkena sakit SPS kan. Kalau dari yang atas, ini kan berarti dia pasti terkena SPS. Karena SPS-nya jadi peluang bersyarat. Nah, jadi baik dia kena vitiligo atau dia tidak terkena vitiligo, hasilnya adalah satu. Satunya ini karena dia pasti terkena SPS. Kurang lebih bahasanya gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apa masih ada bertanya lagi ya teman-teman? Atau mungkin kalau di hal ini barangkali teman-teman ada pertanyaan atau soal-soal stat satu gitu yang teman-teman masih bingung, bisa di-share ke Zoom ini atau ke grup juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kak, aku izin share ya Kak tugas stat. Oke, Murid. Boleh-boleh. Oke, oke Murid. Ini mm-mm, dari soal ini kenapa? Mau tanya yang nomor berapa? Nomor 4. Hmm, hmm, yang nomor 4 kenapa?
Aku bingung jalannya aja sih, Kak. Bentar, bentar ya aku baca soalnya. Nomor 4 ini pakai kaidah Bayes juga. Nah, jadi nomor 4 ini secara umum kan dia pakai kaidah Bayes. Jadi kan misalkan probabilitas orang kena DM 5% dari Kaukasia, 8% dari Afrika, dan sebagainya. Kita tahu di Texas tuh ada orang sekian 25% ras Kaukasia, 30% Berapa? iya. Jadi kan ini kalau dijadikan kalimat peluang bersyarat itu kan ada 5% orang Kaukasia dengan syarat dia terkena diabetes mellitus tipe 2. Terus 8% itu syarat ketika dia orang Afrika Amerika dan terkena DM dan sebagainya. Terus di Texas tuh ada orang yang dari ras ini, tapi kan nggak semua orang yang di Texas, 25% orang Kaukasia dan sebagainya, ini kan nggak semuanya terkena DM. Kita tahu nih di soal apabila seseorang berusia 40 sampai 59 dipilih secara acak, berapakah orang tersebut, berapakah peluang orang tersebut berasal dari Hispanik terkena DM tipe 2. Jadi secara umum solusinya adalah kita ya dulu hmm, orang yang terkena DM tipe 2 dan berasal dari Hispanik itu kan 10%. Nah, kemudian kita lihat lagi orang yang berasal dari Hispanik di Texas itu 35%. Terus nanti kita hitung pakai probabilitas bersyarat sama kayak kaidah Bayes gitu. Apa nanti mungkin setelah Zoom ku coba kasih penjelasan tertulis di kertas gitu gimana? Biar teman-teman mungkin bisa lebih paham daripada aku cuma ngomong gitu. Boleh, Kak. Oke, oke. Oke, Muharid. Mungkin nanti habis Zoom ku coba tulis di kertas ya buat penjelasannya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman lain apa masih ada pertanyaan? Mungkin sambil nunggu ku share jawaban kalkulatorku yang ku bilang tadi buat nomor 3. Kak, ini sih mau tanya. Oke, Viola. Soal apa? Bukan soal sih Kak, lebih waktu ulangan itu yang boleh pakai kalkulator itu satu aja atau kalkulus itu juga boleh pakai. Buat stat satu aja. Kalau kalkulus tuh kita murni harus ngitung. Sama kita juga nggak boleh pakai cheat sheet di semester 1 tuh. Tapi seingatku di stat 1 itu ada cheat sheet dari dosennya kok di halaman belakangnya. Kalau kalkulus ya good luck aja udah. Gimana Viola? Apa udah aman? Terus berarti yang halaman belakang itu nanti boleh di print atau gimana? Di fotokopi gitu atau gimana Kak? Ya sih, ini aku cek di halaman belakang itu ada kayak tabel-tabel gitu. Yang di halaman paling belakang semester lalu itu kayak semacam cheat sheet-nya gitu. Jadi yang halaman paling belakang tuh panduan rumus-rumus yang bakal kita pakai buat ngerjain soal-soalnya. Just info aja di semester 1
Mungkin teman-teman bakal murni dikasih cheat-sheet dari dosennya gitu, tapi di semester-semester depan nanti teman-teman bisa kok bikin cheat-sheet sendiri gitu. Jadi rumusnya tuh teman-teman tulis di HVS, terus nanti waktu ujian bisa bawa satu lembar HVS gitu sih. Tapi buat stat satu, seingatku ditulisin kok di halaman paling belakang. Oke Kak, makasih. Oke, mungkin teman-teman mau tanya terkait ulangan di stat uner atau hal-hal random juga nggak apa-apa sambil ngisi waktu. Atau kalau mau nanya soal juga boleh. Kak, Iya guys, Kak. itu kalau UTS tuh rata-rata tuh emang segitu Kak, soalnya 7 soal gitu. Bisa kurang lebih segitu atau gimana Kak? Jujur tergantung matkul sih. Kalau kalkulus saya ingatku tahun lalu 5 soal. Dan yang UTS tuh ya harapanku teman-teman kalkulus ini bisa well prepared karena soalnya nggak sesusah UAS yang ada integral limit dan kawan-kawan. Kalau stat 1 ini kan 7 soal, waktunya tuh 100 menit. Nah, kadang teman-teman tuh yang bikin lama tuh ngeintegralnya sih. Itu sih sama ini dari soal cerita, kadang ngubah dari kalimat soal jadi persamaan atau kalimat biasnya tuh yang kadang kebolak-balik sama wasting time di perhitungannya gitu sih. Oh gitu Kak. Kalau penilaiannya itu Kak, dihitung bener kalau harus semua lengkap Kak berarti Kak. Kalau misalnya kita ada cacat sedikit dijawabnya gimana Kak? Nah, setauku kalau misalnya ada cacat, biasanya tuh di-share kan. Nomor satu nilainya berapa, nomor dua nilainya berapa, sampai totalnya kan 100. Nah, misalnya kita ada blunder di tengah-tengah sama di depan itu skornya beda sih. Kalau blundernya di awal-awal, salah di awal, biasanya kan sampai bawah salah semua. Nah, itu skornya biasa lebih rendah. Tapi kalau kita salahnya di tengah-tengah mau ke akhir, itu biasanya skornya lebih tinggi. Makanya aku tadi nekenin buat teman-teman at least yang diketahui ditanya kalau soal cerita sama kalau integral minim kayak batas-batasnya tuh bisa nulisnya benar dan udah paham betul biar seandainya pun ada salah perhitungan, salah masukin rumus dan lain-lain itu at least masih dapat skor dari tulis yang diketahui ditanya gitu sih. Tapi kalau misal jawabannya benar, tapi cara kita tuh agak dianggap cacat gitu sama dosen. Jadi kayak ada yang kurang gitu. Tapi jawaban kita benar Kak dan kita paham juga. Itu dikurangin gak nilainya Kak? Nah, jujur di stat uner tuh setauku nggak ada transparansi nilai kayak nilai habis ujian mungkin kalau SMA kan kadang dibagikan nilai kita berapa salah di mana. Kalau kuliah nih nggak kita nggak tahu salah di mana. Jadi eh, itu ya murni otoritas dosen. Misal jawaban kita benar tapi caranya nggak sesuai mau beliau, apakah scoringnya full atau enggak, itu ya murni dari dosennya. Kita cuma bisa tahu nilainya tuh di nilai akhir yang ABC udah keluar itu sih. Nggak bisa tahu nilai UTS sekarang. Oh ya, makasih Kak. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau Kak tanya lagi. masih. Karena ini kan UTS pertama. Itu kan Ya, kalau Viola. di kalkulatornya kakak kan itu tipe yang 991 ID plus ya. Nah, itu kan udah ada integralnya. Tinggal yang ini kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya punya aku itu tipe yang 991 cewek. Nah, itu sebenarnya aku masih bingung gitu loh. Apa aplikasinya buat integral. Buat apa sih? Buat nyari tombol integralnya gitu. Jadi gini Viola, aku awalnya juga pakai kalkulator yang nggak ada integralnya, tapi emang jujur kalkulatornya kalau nggak saintifik atau nggak lengkap, itu lumayan ngehambat pengerjaan juga. Jadi saranku mungkin bisa pinjem temen atau nyari alternatif lain biar kalkulatornya tuh saintifik dan lumayan lengkap.
minimal tuh ada integral sama Euler. Kalau bisa yang ada E-nya juga. Karena kadang tahun lalu tuh sempet ada soal yang pakai E juga gitu sih. Oke, Kakak. Soalnya Hmm. di kalkulatorku ini ada statistik, distribusi, spreadsheet, sama equation gitu. Mungkin nanti aku cari ada yang integralnya. Maaf Viola, hmm. Tadi ngomong apa ya? Suaranya agak kecil di aku. Ini Kak, di kalkulatorku itu adanya, kan ini saintifik kan, cuma adanya tuh spreadsheet, statistik, tabel, distribusi, terus equation sama kalkulator. Mungkin nanti aja deh nyari yang ada ini, nyari menu integralnya. Kayaknya ada deh. Mungkin bisa coba ini sih sebelum ujian coba baca-baca buku panduan kalkulatornya itu. Itu juga menurutku berguna sih. Karena di matkul lain barangkali perlu nyari regresi atau misal mau nyari variabel dari persamaan itu juga bakal kepake banget kalau kalian menguasai dari kalkulator kalian tuh pencet-pencet apa biar bisa munculin integral, bisa munculin persamaan dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain lagi. Kan ini UTS pertama teman-teman di Stat UNER. Barangkali ada struggle apa gitu bisa disampaikan aja. Barangkali aku bisa jawab. Mungkin sambil nunggu aku mungkin jelasin secara singkat dulu yang soalnya Mori tadi. Nah, jadi nomor 4 ini kan diketahui peluang dia orang Hispanik kan 35%. 35% ini dari total populasi orang di Texas. Dia tuh jadi peluang PB-nya. Nah, selanjutnya kalau peluang A bersyarat B-nya adalah ketika kita tahu dia Hispanik dan kena diabetes. Orang Hispanik yang kena diabetes itu kan 10%, jadi 0,1 dikali 0,35. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang di share screen Pak Gavin, itu jawaban nomor 4. Karena soal tahun lalu sama tahun ini kayaknya sama soal tugasnya. Jadi, kan diketahui peluang A bersyarat B-nya tuh sekian-sekian 0,05 ini dari orang Kaukasia, 0,08 itu dari orang Afrika, Amerika, dan seterusnya. Nah, dengan PB ini jumlah masyarakat populasi di Texas. Jadi peluang orang terkena Hispanik itu pakai ini apa guys? Jadi 0,35 kali 0,1 per total semua dikaliin. Jadi totalnya 46,98%. Buat soal tugas yang dikirim murid ini ada pertanyaan ya teman-teman. Nah, mungkin dari murid sendiri atau teman-teman yang lain buat tugas ini apa udah aman semua? Aman, Kak. Aman Kak. Oke, ini teman-teman apa masih ada yang mau ditanyain lagi? Baik terkait persiapan UTS atau soal stat 1 atau mungkin kalkulus atau matkul PDB juga nggak apa-apa. Tahun kakak pertama UTS ada kendala nggak kak? Satu ruangan atau apa gitu kak? Nah, kalau kendala ngerjain sih, karena kalau yang matkul prodi ini kan UTS-nya lewat kertas, jadi menurutku nggak ada
Masalah. Wait, Bagas nih. Ya Kak, mungkin barangkali teman-teman. Ya. Kak, itu pengawasnya itu dari dosen atau dari apa ya? Soalnya kan kita ada Hmm. daftarnya gitu, Hmm. pengawasnya satu ruangan tuh dua atau ada yang satu gitu. Nah, buat pengawasnya tuh biasa dari tendiknya FST. Jadi staf FST yang biasa bagian entah administrasi, entah staf FST yang bagian server dan lain-lain. Jadi bukan dari dosennya. Tapi kadang ada dosen yang masuk ke ruang ujiannya, entah ngasih informasi tambahan soal atau mungkin ada dosen yang entah revisi soal atau sekedar ngawasi itu juga boleh sih, Viola. Sama yang bertanyanya guys tadi, apa ada masalah? Buat matkul prodi ini kan lewat kertas, jadi masalah utamanya adalah ketika kita nggak bawa barang-barang yang harus dibawa. Contoh KTM, terus kalkulator, karena kalau nggak ada kalkulator ya kita nggak bisa ngitung. Terus ini sih, kadang buat matkul yang ngebolehin cheat sheet, tolong jangan ketinggalan rumus-rumusnya. Apalagi ya, mungkin buat matkul yang ujiannya online, mungkin teman-teman bisa sediain laptop yang full charge sama nyiapin koneksi gitu sih. Sama jangan jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh. Kerjain ujian yang jujur aja. Izin Kak, mau nanya. Iya, Leo. Semisal nih contohnya kalau mau ujian mau UTS nih, padahal KTM kita belum dicetak sama kampus gitu, pengawasnya izinin nggak Kak? Kalau kita cantumin bukti kalau masih dalam proses gitu Kak. Ini sih, Leo. Ada temanku yang bawa ini loh yang dari kampus kita itu kan ada KTM yang biasa buat nge-scan masuk perpus itu. Nah, itu biasanya ada yang ngeprint itu buat jaga-jaga. Atau mungkin bisa pakai biodata pakai kartu identitas lain. Pernah ada temanku bawa KTP SIM itu juga boleh, tapi paling aman ngeprint KTM yang di kampus kita itu juga nggak apa-apa. Oh, terima kasih Kak. Kak, ini berarti Mungkin harus ya nunggu dosennya apa enggak? Maksudnya nanti kira-kira ditanyain gitu. Misalnya kan guru stafku Budita, jadi tanya, "Kak, Budita ini perlu bawa cheat sheet atau boleh bawa cheat sheet atau gimana gitu. Atau nanti dari Buditanya nginfoin gitu. biasanya dari dosen infoin kok matkul ini apa boleh pakai cheat sheet atau rumusnya dikasih di lampiran atau kalau kalkulus itu murni jujur nggak boleh pakai rumus nggak boleh pakai kalkulator, ya udah ngerjain di kertas kayak ujian SMA gitu. Jadi tergantung matkulnya ya teman-teman. Dan biasanya dosen-dosennya sepakat kok. Tapi tolong dipastiin lagi, kalau cheat sheet, tolong jangan nulis contoh soal. Karena sama dosen-dosen stat itu nggak dibolehin. Sama ini ada yang ngechat aku, ada yang nanya, kalau dia tuh ada struggle sama matkul stat satu, apakah minggu ini, apakah ada saran sumber belajar, Hmm, sama saran-saran step belajar. Jadi menurutku buat sumber belajar di stat 1 sama mungkin kalkulus juga yang pertama itu Bank Himasta. Jadi teman-teman dari Himasta itu ada nyediain soal-soal tahun lalu atau kalau kalkulus mungkin di banknya Himatika itu juga bisa diakses. Yang intinya adalah teman-teman bisa tahu catatan atau soal-soal tahun lalu yang bisa dijadiin acuan. Terus yang kedua, kalau saran sumber belajar, jujur aku lebih ke baca-baca sama ngerjain laco yang ada di buku stat satu itu sih. Sama ini kan ada tutor. Nah, nanti barangkali teman-teman menjelang ujian stat satu nih. Ujian stat satu kan hari Selasa minggu kedua. Sementara ujianku itu selesainya minggu pertama udah tanggal 3 tuh udah kelar semua. Jadi yang teman-teman tanggal 4 atau tanggal 5 ada yang dibingungkan tuh boleh banget nanya ke aku, mau lewat PC atau lewat grup boleh banget setelah UTS ku kelar semua. Terus teman-teman juga mungkin bisa tanya ke sesama teman atau
bisa nanya ke dosen kalau memungkinkan. Buat stat satu ini secara umum yang perlu dipelajari buat UTS, yang pertama bias, soal cerita probabilitas gitu-gitu. Biasanya aku belajar dari website namanya MathCyber di sini, di situ. Di situ biasanya ada soal buat teorema bias dan lain-lain. Nah, yang kedua itu tentang pengintegralan. Teman-teman mungkin nanti bisa aku coba share sifat-sifat umumnya integral. Tapi teman-teman juga coba nyari soal integral, khususnya buat nyari ekspektasi sama varians dari suatu persamaan. Terus buat saran step belajar, menurutku bertahap sih dari awal, khususnya buat konsep dasarnya integral sama kalau soal cerita tuh gimana kita nge-translate dari cerita jadi persamaan matematika. Itu teman-teman. Apa ada yang mau ditanya lagi ya? Permisi Kak, mau tanya lagi. Eh, Siap, oke Siva Kan mau nanti tanya kan apa? untuk soal yang membutuhkan pengintegralan yang menghitung bahan tadi itu kan boleh dan bisa pakai kalkulator. Nah, sedangkan kalau pakai kalkulator itu kan nanti jawabannya langsung ke angka hasilnya gitu Kak. Nah, apakah jika tidak menuliskan cara manualnya itu memungkinkan untuk nilainya itu dikurangi atau gimana Kak? Soalnya kan takutnya itu yang dinilai itu per stepnya atau diperbolehkan buat langsung nulis ke jawaban hasil akhirnya aja. Oke, makasih Siva. Jadi jujur aku semester lalu juga lumayan struggle di sini karena ceritanya adalah kita di awal-awal ini si kalkulus belum nyampe integral, sementara kita di stat 1 yang UTS udah bahas integral dan menurutku lumayan dalam karena ada integral yang tak hingga, terus pernah ada yang pakai ln dan lain-lain. Jadi menurutku ketika teman-teman masih ingat teknik pengintegralannya, alangkah lebih baik kalau teman-teman tuh di kertas buramnya tuh nyatet dulu, nyoba ngitung hasilnya sama atau enggak sama kalkulator. Misalnya hasilnya sama, mungkin teman-teman bisa better nulis cara lengkapnya sampai ketemu hasil. Tapi misal teman-teman ketemu ln, mungkin ada trigonometri atau integral yang teman-teman kurang paham, kayak nomor 3 tadi, dan waktunya mungkin nggak cukup, teman-teman bisa coba langsung pakai kalkulator tuh, terus tulis hasilnya. Menurutku gitu sih. Intinya kalau bisa lengkap ya tulislah selengkap mungkin. Gitu Siva sama teman-teman. Terima kasih Kak. Ya apa masih ada yang mau ditanyain ya teman-teman? Ya mungkin teman-teman apa masih ada pertanyaan lagi terkait ujian atau soal atau hal apapun lah. Permisi Kak, aku mau tanya boleh nggak? Iya siap boleh Olivia. Tapi ini tugas stat satu. Boleh. Bentar aku coba kirim soalnya ya Kak. Sama kayak yang Mori tadi atau beda ya soalnya? Beda Kak, beda. Oke oke. Nah itu Kak, yang soal yang aku kirim ke grup itu kira-kira buat step yang pertama itu kita perlu nentuin apanya dulu ya Kak? Oke, jadi kan
Soal yang bawahnya, hitung probabilitas bahwa umur suku cadang A kurang dari 1 tahun apabila diketahui umur suku cadang B sebesar 2 tahun. Berarti yang B ini kan sama dengan Y. Berarti kita tahu Y-nya sama dengan 2. Oke, jadi anggaplah di kertas buram kita tulis saja Y sama dengan 2. Nah, terus kita cari peluang A kurang dari 1. Kemudian kita masukkan lewat integral gitu. Mungkin aku coba jelasin secara umumnya dulu itu. Bentar, aku coba annotate. Jadi kan kita tahu Y-nya ini sama dengan 2 dari yang suku cadang B sebesar 2 tahun. Nah, selanjutnya kita cari peluang X-nya itu atau suku cadang A ini kurang dari 1. Nah, tapi kita lihat nih bahwa X-nya ini harus lebih besar dari 0. Maka kita bisa ubah X-nya ini jadi 0, X sampai 1. Jadi X-nya ini antara 0 sampai 1. Dengan Y-nya sama. Nah, terus kita masukkan ke integralnya. Gitu sih, teman-teman, secara umum. Nah, yang integral itu batas X-nya dari 0 sampai 1. Sementara Y-nya langsung masukin aja Y-nya sama dengan 2. Kayak gitu sih. Apakah menjawab? Baik, menjawab Kak. Terima kasih banyak. Oke. Oke, apa udah aman ya, teman-teman? Mungkin ku tunggu sampai 20-25 mungkin barangkali ada yang mau nanya. Atau ya. Hmm. Oke, teman-teman, mungkin kalau belum ada yang mau ditanyakan lagi, kita bisa akhiri sesi tutorialnya buat malam ini ya, teman-teman. Semoga materi yang aku kasih, yang soal yang teman-teman tanyakan, maupun tips-tips randomnya ini bisa bermanfaat buat teman-teman menghadapi UTS tat 1. Oke, mungkin aku akhiri aja Zoom-nya. Terima kasih teman-teman yang udah join. Misalnya masih ada yang mau ditanyain, bisa lewat grup atau chat aku. Khususnya nanti setelah tanggal 3 setelah kami yang angkatan 24 ini selesai UTS.
teman-teman bisa full nanya ke aku karena aku benar-benar free. Nah, mungkin gitu aja sih teman-teman. Nah, terima kasih udah join Zoom malam ini. Yaudah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Makasih, Kak. Kak.